Izinkan Rasulullah bertamu di rumah kalian dalam sebuah kisah tentang kepekaan Rasulullah di rumah pamannya. Sebelum kakeknya meninggal, Abdul Muthalib pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Salah satunya kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang dipilih oleh Abdul Muthalib untuk mengasuh Rasulullah. Ketika itu Abdul Muthalib berkata, "Wahai Abu Thalib, izinkan nanti Muhammad berada di rumahmu." Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? "Saya siap, wahai pemimpin Quraisy." Karena pada waktu itu pemimpin Quraisy adalah Abdul Muthalib yang tidak lain adalah paman Rasulullah. Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, Rasulullah diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Rasulullah tinggal di rumah pamannya Abu Thalib bersama istrinya Fatimah bin Sa'id. Rasulullah merasakan banyak sekali keterbatasan selama tinggal di rumah pamannya. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah oleh Nabi Muhammad ketika berada di rumah pamannya? Abu Thalib memiliki putra yang sangat banyak, sedangkan kondisi Abu Thalib bukanlah seorang yang berkecukupan. Ketika makan, makanan yang sedikit dibagi rata. Muhammad kecil tidak pernah mengambil makanannya duluan. Dia lebih mendahulukan saudara-saudara sepupunya untuk mengambil makanannya. Kemudian Muhammad kecil pun tidak pernah mengambil makanan yang jauh dari dirinya. Ketika di rumah pamannya, Muhammad kecil sangat peduli dan peka dengan kondisi pamannya. Ketika makan, Muhammad kecil tidak pernah mengambil makanan yang jauh darinya. Dia mengambil makanan secukupnya dan apa yang dekat dengan dirinya. Dia juga selalu mendahulukan saudara-saudara sepupunya yang tinggal bersamanya, yang tidak lain adalah anak dari pamannya. Keberkahan apa yang dirasakan oleh keluarga Abu Thalib ketika Muhammad berada di rumahnya? Salah satunya adalah walaupun makanan yang ada sedikit, tetapi mereka semua kenyang. Salah satu keberkahan yang ada di keluarga Abu Thalib. Keberkahan lain ada yang dirasakan keluarga Abu Thalib adalah ketika pada masa itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Ternak-ternak sudah kurus, banyak pepohonan yang kering. Kemudian atas keyakinan Abu Thalib dan permintaan dari kaum Quraisy agar Abu Thalib berdoa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib mengajak Muhammad kecil menuju ke Ka'bah. Di Ka'bah, Muhammad kecil didudukkan dan ditempelkan ke dinding Ka'bah. Yang dilakukan oleh pamannya Abu Thalib adalah berdoa supaya dengan berkah Muhammad ini akan turun hujan. Tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Keberkahan ini semakin menguatkan dan menambah cinta kaum Quraisy, terutama pamannya Abu Thalib dan istrinya Fatimah bin Sa'id. Teman-teman, tahukah kalian ketika Muhammad kecil berada di rumah pamannya, dia melihat betapa pamannya sangat susah dan membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Muhammad kecil sangat peduli itu. Dia melihat dan dia pun di usianya yang sangat muda menawarkan dirinya kepada pamannya dan berkata, "Wahai paman, bolehkah aku turut bekerja membantu?" Abu Thalib sangat terharu dengan kepekaan
kepekaan dan kepedulian Muhammad kecil. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa Abu Thalib pun mengizinkan Muhammad kecil untuk menjadi pengembala. Apa yang terjadi? Muhammad kecil pun pergi mengembala untuk membantu perekonomian keluarga Abu Thalib di mana Muhammad kecil tinggal. Sesungguhnya Allah sedang mendidik Muhammad kecil ini untuk menjadi pemimpin masa depan ketika dia mulai menjadi seorang pengembala. Apa yang bisa diambil dari hikmah Muhammad kecil menjadi pengembala? Yang pertama, Rasulullah diajarkan untuk memiliki sifat tawadu. Dengan pekerjaannya sebagai pengembala, tentu upahnya sangat kecil. Itu sebagai pelajaran yang Allah berikan kepada Muhammad sebelum dia diangkat menjadi Rasul, yaitu sifat tawadu. Yang kedua, sesungguhnya ketika Muhammad kecil menjadi pengembala, Allah telah mengajarkan pula sifat visioner. Apa itu sifat visioner? Muhammad kecil ketika mengembalakan kambing di padang yang luas, dia harus belajar mencari di mana rumput yang ada, di mana rumput hijau ada, di mana air itu ada. Muhammad kecil harus mencari itu. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Muhammad tentang suatu sifat yang akan berguna nantinya ketika dia sudah menjadi nabi. Apa itu yang ketiga? Yaitu kemampuan untuk menghimpun. Kenapa menghimpun? Karena kambing-kambing yang dikembalakannya ketika berangkat dengan jumlah yang sama, pulang pun harus dengan jumlah yang sama. Kemampuan itu sangat dibutuhkan oleh Nabi ketika dia sudah diangkat menjadi Rasul Allah. Kepekaan inilah yang memberikan sumbangan yang sangat besar pada diri Rasulullah ketika dia menjadi seorang Rasul nantinya. Kepekaan adalah mata air kebaikan. Kepekaan mengajarkan Rasulullah dan kita untuk lebih bisa membaca keadaan. Kepekaan membuat kita lebih peduli kepada sesamanya. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Dia tidak mengambil makanan sebelum saudara-saudara yang lain mengambilnya. Kemudian Rasulullah pun tidak mengambil makanan yang jauh darinya. Dia mengambil makanan yang dekat dengannya. Keterbatasan-keterbatasan ini membentuk pribadi Rasulullah sebagai pribadi yang sangat mulia dan sangat patut untuk menjadikan tauladan bagi kita. Demikianlah sirah nabawiyah ini disampaikan buat kalian semua. Tetap hadirkan Rasulullah di rumahmu dan tetap semangat di tengah kondisi belajar di rumah. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Assalamualaikum